Halo, selamat datang kembali di channel Celestia Rider Plus. Ternyata hantu bukan hanya menakuti atau menangkap orang saja. Ada juga hantu yang suka mengambil mata manusia. Kali ini kami akan menceritakan serial Zombie House tentang kacamata terkutuk yang memburu mata manusia. Kira-kira bagaimana cara Simbi dan teman-temannya dalam mengatasi hantu jenis ini? Baiklah, berikut alur cerita dari serial Zombie House Season 4 di episode 2. Episode kali ini diawali dengan menampilkan seorang remaja laki-laki yang sedang berjalan di malam hari. Pada saat itu, dia bertemu dengan seorang tante yang sedang kesusahan untuk melihat. Ternyata si tante itu sedang memakai kacamata. Lelaki itu pun meminta tante itu untuk melepaskan kacamatanya. Dan ketika tante cantik itu melepaskan kacamatanya, ternyata bola matanya telah menghilang. Tentu saja lelaki itu sangat ketakutan dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah bola mata raksasa tiba-tiba muncul dan membawa lelaki itu ke suatu tempat. Di tempat itu, beberapa orang yang kehilangan bola matanya akhirnya menyerangnya dan menginginkan bola matanya. Sementara itu, di tempat lain terdapat seorang anak bernama Yunso. Yunso selalu bermain dengan gadgetnya hingga membuatnya penglihatan semakin memburuk. Tidak jarang ibunya pun memarahinya. Akibatnya penglihatan Yunso yang semakin memburuk. Bahkan di sekolah dia juga kewalahan akibat tidak dapat melihat papan tulis. Beralih ke adegan selanjutnya. Suatu hari Kang Lin dan Hari sedang berdiri di dekat toilet. Pada saat itu Kang Lin sedang merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dekat toilet itu. Pada saat yang sama Hunyu yang berada di dalam toilet melihat sebuah kacamata. Namun Hunyu hanya membiarkan begitu saja. Tidak lama kemudian Yunso masuk ke dalam toilet dan melihat kacamata yang sama. Melihat kacamata itu terlihat seperti miliknya. Yunso pun mencoba memakainya dan kacamata itu membuat penglihatan jauh lebih baik. Hingga akhirnya Yunso pun mengambil kacamata tersebut. Sejak memakai kacamata itu, penglihatan Yunso jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan dia dapat membaca tulisan kecil di ponsel ibunya dari jarak yang cukup jauh. Pada saat itu Yunso belum menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan kacamata tersebut. Keesokan harinya Yunso masih merasakan hal yang sama. Kini dia dapat melihat papan tulis dengan mudah. Bahkan dapat melihat benda yang jaraknya sangat jauh sekalipun. Hingga akhirnya pada saat itu tiba-tiba Yunso melihat wajah temannya dan melihat temannya itu tidak mempunyai bola mata yang membuatnya sangat ketakutan. Pada saat itu Kang Lin dan lainnya pun akhirnya menyadari kalau hantu yang mereka rasakan berada di dalam kacamata itu. Bukan hanya temannya saja, tapi Yunso melihat semua orang yang ditemui tidak memiliki bola mata dan baru menyadari kacamata itulah yang membuatnya seperti itu. Setelah itu Yunso pun mencoba melepaskan kacamata tersebut. Namun sayangnya kacamata itu tidak dapat dilepaskan. Tidak lama kemudian setan bermata besar dan mengerikan datang mendekatinya. Pada saat yang sama, dua tangan tiba-tiba muncul dari kacamata itu dan memegang kepalanya. Ketika Kang Lin dan Hari menemukan Yunso pada saat itu, Yunso sudah tidak sadarkan diri dan kehilangan bola matanya. Pada saat yang sama, tiba-tiba bola mata raksasa tadi kembali muncul dan membawanya mereka ke suatu tempat. Ketika berada di sana, Yunso yang tidak sadarkan diri berjalan ke arah orang-orang yang mencoba memangsanya. Pada saat itu, Hari dan Kang Lin mencoba mencegahnya. Namun mereka dicegah oleh bola-bola mata. Bola-bola mata itu mencoba menyerang mereka. Dengan sigap, Kang Lin pun mencoba menghindar dari serangan itu. Tidak lama kemudian, setan bola mata tadi kembali muncul dan menyerang Kang Lin. Namun hantu itu dapat dengan mudah mengalahkannya karena dia dapat melihat penggerakan Kang Lin. Pada saat itu Hari hanya dapat mengeluarkan satu makhluk dari bola makhluknya. Hingga akhirnya dia pun mengeluarkan Kirito. Kirito itu mencoba hantu tersebut dan mencoba mengalihkan perhatian. Ketika Kirito mengalihkan perhatian hantu bola mata itu, Kang Lin pun kembali menyerang hingga membuatnya hantu itu kewalahan. Pada saat yang sama Hari pun kembali menerawang setan bola mata itu. Ternyata dulu dia merupakan seorang remaja yang sangat suka bermain dengan ponsel dan juga komputer dan membuatnya penglihatan semakin memburuk. Suatu hari lelaki itu melihat ibunya di seberang jalan. Ketika ingin menyeberang, seorang lelaki asing tidak sengaja menabraknya dan membuat kacamata terjatuh. Ketika ingin mengambil kacamata itu, remaja laki-laki tersebut akhirnya ditabrak dan meninggal dunia.
Setelah kejadian itu, remaja itu pun akhirnya dapat beristirahat dengan tenang dan koleksi makhluk hari pun semakin bertambah. Itulah pembahasan alur cerita di episode 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.